Halo warganet yang budiman, kembali lagi bersama kami di Kritizen Media. Kabar pertama hari ini datang dari pimpinan tertinggi kita, Pak Presiden Prabowo Subianto yang resmi check-in ke Filipina. Bukan mau liburan cari mango float di Cebu ya, tapi buat menghadiri KTT ke-48 ASEAN. Pesawat kepresidenan lepas landas dari Halim jam 9 pagi tadi. Dan seperti biasa, momen perpisahan di bandara itu lebih rame daripada antrean sembako murah. Lihat nih komposisi pelepasannya. Ada wakil presiden kita, Mas Gibran, yang berdiri tegap melepas keberangkatan. Sepertinya Mas Gibran sedang latihan mode solo player ya. Karena selama Pak Presiden pergi, kunci istana dibawa dia dulu. Nggak cuma Mas Gibran, ada juga rombongan Avengers Kabinet Merah Putih. Ada Cak Imin sebagai Menko PM, Pak Prasetyo Hadi, sampai Kapolri dan Kepala BIN. Lengkap! Ini mau lepas keberangkatan presiden atau mau bikin syukuran di landasan pacu? Rame bener! Untung Pak Prabowo cuma ke Filipina. Kalau ke Bulan, mungkin satu Monas ikut nganter semua. Tapi yang menarik, coba lihat siapa yang diajak masuk ke pesawat. Ada Pak Bahlil Lahadalia dan Buntet, maksud saya Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kombinasi yang unik ya. Pak Bahlil urusan energi dan ekonomi, sementara Mas Teddy urusan urusan memastikan Pak Presiden tetap aman dan tidak diganggu oleh permintaan selfie yang berlebihan. Agenda di Cebu ini padat, mulai dari bahas konektivitas sampai ekonomi subkawasan. Kita doakan saja semoga hasilnya manis semanis mangga Filipina dan bukan cuma sekedar hore-hore diplomatik. Gimana menurut kalian? Apakah Mas Gibran bakal bikin gebrakan selama Pak Prabowo di luar negeri? Atau malah sibuk nyari akun Kaskus yang hilang? Selanjutnya, ada kabar mengejutkan yang bikin dunia politik kita, ya tapi biasa aja sih sebenarnya. Kader paling vokal sekaligus magnet hujatan nomor 1 di PSI, Bang Ade Armando resmi menyatakan mundur per tanggal 5 Mei tahun 2026. Alasannya katanya sih demi kebaikan bersama. Bang Ade bilang dia capek jadi sasaran tembak. Waduh bang, kalau nggak mau jadi sasaran tembak, mending jadi sasaran promo GoPay aja, lebih bermanfaat buat dompet. Beliau mengaku khawatir kalau omongan-omongannya yang pedes itu bakal nular ke nasib PSI. Bang Ade bilang, nggak adil kalau Bapak Ibu di PSI harus menanggung akibat dari apa yang saya sampaikan. Wah, ini baru namanya teman sejati. Mundur supaya temennya nggak kena getok. Ini ibarat kita lagi nongkrong, terus kita kentut paling bau. Nah, daripada satu tongkrongan diusir satpam, kita milih pulang duluan sambil bilang, ini demi kenyamanan hidung kalian semua. Mulia sekali. Padahal PSI di bawah Mas Kaesang katanya masih pengen Bang Ade stay. Tapi Bang Ade tetap teguh. Mungkin Bang Ade sadar kalau dia terus di sana, admin sosialisasi PSI kerjanya cuma satu. Klarifikasi dan minta maaf doang. Kasian adminnya, jempolnya udah keriting. Jadi setelah keluar dari PSI, kira-kira Bang Ade bakal kemana? Apakah bakal bikin partai baru? Atau fokus jadi full-time komentator yang bikin netizen senam jantung? Kita lihat aja nanti. Berita terakhir hari ini datang dari Filipina, tepatnya di KTT ASEAN ke-48. Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, baru saja melakukan aksi yang bikin pas pampres negara tetangga garuk-garuk kepala tapi bangga. Biasanya nih ya, kalau presiden mendarat di luar negeri, jemputannya kalau nggak Mercedes-Benz ya Cadillac. Tapi Pak Prabowo, beliau mendarat di Filipina, lihat kiri kanan, lalu bilang, "Mana kucing saya?" Eits, bukan kucing beneran ya. Tapi Pindad mau MV3 Garuda Limousine berkelir putih kinclong yang langsung mejeng di Bandara Manila. Ini sejarah guys. Pertama kalinya mobil lokal kita ngaspal secara resmi buat jemput presiden di luar negeri. Istilahnya local pride goes international. Sekretariat Kabinet bilang Maung ini simbol kemandirian.
Tapi menurut riset saya yang ngawur ini, maung di Filipina itu gunanya buat pamer ke tetangga. Kayak kamu lagi arisan, terus bawa tas Hermes hasil kerja keras sendiri. Padahal yang lain masih nyewa. Flexing yang berkelas. Mobil MV3 Garuda ini kabarnya didesain langsung sesuai arahan Pak Prabowo. Mencerminkan karakter bangsa, tangguh, putih bersih, dan pastinya anti peluru. Ya iyalah, kalau anti nyamuk mah itu kamar kos saya. Dengan 3.200 unit yang udah diproduksi, kita tinggal tunggu aja nih. Siapa tahu abis ini mau jadi kendaraan resmi ojek online di Filipina. Atau minimal jadi langganan masuk konten review otomotif luar negeri dengan judul Presidential Car from Indonesia is cooler than your ex. Itulah tadi rangkuman berita untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya pamit undur diri dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!